Tapi Pak, seberapa yakin sih kalau Bapak nih ya masalah kemiskinan di Indonesia ini bisa diatasi? Loh, kalau caranya begitu, itu kan negara nggak terlalu Sulit. sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman ngopi, apa kabar? Senang banget ya kita ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Olah Pikir bersama saya Rias, tentunya di Master C19 Channel. Nah, untuk malam hari ini tamunya spesial banget. Emang selalu spesial sih, tapi yang ini tuh luar biasa deh pokoknya. Banyak cerita nanti kita ngobrol ya. Langsung aja ya. Yang tamu yang udah hadir ada Bapak Muhammad Imam Aziz ya Pak ya, selaku staf khusus Wapres bidang kemiskinan dan otonomi daerah sekaligus ketua PBNU ya Pak ya. Ya. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya Pak buat waktunya udah nyempetin di Sama-sama. sini. Ya. Tapi Pak, ngomong-ngomong kita copot masker aja kali Oh, ya Pak iya. ya. Engap juga kayaknya ya. Boleh. Jadi kita ya teman ngopi kita kan udah melalui protokol kesehatan juga, jaraknya juga nggak deket-deket banget, jadi nggak apa-apa lah ya Pak ya, biar ngobrol lebih enak. Insyaallah. Ya Bapak langsung aja nih Pak, kan saya penasaran ya Pak ya, kalau staf khusus Wapres bidang kemiskinan itu ngapain aja sih? Penanggulangan kemiskinan. Iya, penanggulangan kemiskinan itu kerjanya ngapain aja? Kerjanya apa? Iya. Aduh, ini pertanyaan yang gampang tapi susah jawabnya. Iya bener. Penasaran nih Pak soalnya. Iya, ya sebetulnya kan staf khusus itu lebih pada memberi saran, memberi masukan, dan masukan ini nantinya akan diolah lagi menjadi di breakdown menjadi poin-poin yang nanti juga akan dilaksanakan atau ya akan dipertimbangkan oleh kementerian-kementerian terkait. Jadi ada kementerian bagian ekonomi, manusia dan kebudayaan dan seterusnya. Nah ini memang cakupannya agak lumayan besar karena khusus dalam isu kemiskinan ini kita masih cukup memprihatinkan apalagi dengan pandemi COVID-19 ini. Sebelum COVID aja kita itu masih sekitar 10%, 10-11% kemiskinan di Indonesia ini. Jadi kira-kira kalau dianggakan ya sekitar 25 juta. 25 juta sebelum COVID itu ya Pak ya? Sebelum COVID. Nah setelah COVID ini pasti akan ada kenaikan luar biasa karena orang terutama pekerja-pekerja yang sifatnya tidak tetap harian gitu ya, atau yang para pengusaha kecil gitu, itu sangat terdampak pada COVID ini. Saya menghitung dari data-data yang saya kumpulkan, misalnya ini salah satu contoh bagaimana dampak kemiskinan itu besar sekali setelah COVID itu pada pelaku pariwisata aja. Oh iya, ngaruh banget tuh ya. Pelaku pariwisata itu kalau dalam mata rantai pariwisata itu kira-kira ada 11 juta orang. Ya. Itu di dalam mata rantai pelaku wisata. Ada sopir bis, ya, ada kernet bis, ada penjual makanan, oleh-oleh, souvenir, ada pemandu wisata, guide itu, dan macam-macam ya. Kalau misalnya kita ke Candi Borobudur itu sangat kelihatan itu. Nah, mata rantai seperti itu. Tetap sebetulnya pariwisata itu mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa. Tapi begitu kena COVID, dia yang paling duluan kena, tapi nanti dia yang paling akhir sembuhnya gitu. Sembuhnya. Ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana tambahan dari misalnya tadi 25 juta tadi tambah yang kena COVID ini akan kena dampak COVID ini, saya kira akan
lebih banyak lagi, ya. Tidak hanya 10 atau 11 juta, tapi mungkin sampai 12 sampai 13 juta. Persen. Persennya ya. Itu artinya besar sekali. Nah, oleh karena itu tugas kita itu malah tambah berat, dan ini mesti harus melibatkan berbagai sektor dan kementerian, ya, dalam arti baik itu swasta maupun negara dalam arti kementerian, lembaga. Nah, sektor-sektor itu para leading sektor di bidang masing-masing, di bidang pertanian, di bidang pariwisata, di bidang usaha-usaha kecil dan seterusnya. Yang itu tidak hanya pemerintah tapi juga para pelaku-pelaku konkret yang sangat berperan di dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Teman saya itu ada pengusaha warung nasi biasa yang sebelum COVID itu dia punya 11 gerai di Jogja. Begitu kena COVID tinggal 1. Ya, dan itu dia harus membayar pesangon karyawannya, dan dia harus jual mobil gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini itu menjadi maksud saya ini yang pelaku non negara yang cukup berperan, dan itu banyak sekali pelaku-pelaku seperti ini yang harus diperhatikan. Nah, oleh karena itu nanti harus ada skema di mana pemulihan itu harus dimulai dari mana, misalnya dari mananya itu juga jadi problem. Kalau misalnya kita lihat dari pariwisata tadi, dia yang paling duluan dan paling belakangan nanti recovery-nya. Nah, ini gimana? Misalnya ya ini udah 1 tahun ya, kita juga belum tahu sampai kapan, dan ini pasti harus segera ada intervensi yang cukup valid gitu, supaya tepat sasaran. Nah, karena 11 juta dari pelaku pariwisata tadi itu sebetulnya keahliannya macam-macam. Ada yang ahli kerajinan, ada yang ahli kuliner, ada yang ahli permesinan dan seterusnya. Dan ini misalnya, maka sebenarnya ada satu alternatif yang dulu kita pernah usulkan juga, supaya orang-orang pelaku mata rantai ini itu bisa sementara dilatih di luar bidang pariwisata, tapi masih dalam bidangnya. Gitu. Misalnya tadi kalau kuliner itu bagaimana caranya supaya dia tidak berjualan di sekitar tempat pariwisata, tapi juga harus dilatih untuk bisa jualan online misalnya. Nah, misalnya gitu-gitu ya. Nah, supaya ini cepat recovery-nya, gitu. Itu salah satu contoh. Tapi di luar itu sebetulnya saya ingin bicara pada level konsep makro untuk penanggulangan kemiskinannya. Karena kalau kita hanya memberikan bantuan-bantuan sementara seperti ini, seperti BLT dan seterusnya, itu ya sifatnya sementara, tidak permanen. Nah, oleh karena itu harus kita lihat makronya. Makro apa? Makro pembangunan, gitu. Maksudnya gini, dalam cara berpikir kita untuk membangun Indonesia ini apa? Atau pertanyaan yang lebih mudah inilah, kemiskinan itu urusan ekonomi atau urusan sosial? Nah, kan? Benar. Gitu. Nah, itu kadang-kadang ini jawaban untuk pertanyaan yang sederhana ini itu sangat menentukan. Kalau misalnya gini, kalau dianggap bahwa kemiskinan ini soal sosial, maka urusannya adalah ngasih bantuan. Iya. Ya kan? Dan sekarang ini yang dilakukan. Iya, yang sedang berlangsung gitu ya. BLT lah, apa yang macam-macam, dan itu berapa triliun itu untuk itu. Dan sampai kapan? Dimanjain kapan? gitu. Saya tidak mengatakan dimanjakan, tapi karena itu selesai. Karena selesai, maka pasti ada dasarnya, ada dasar pemikirannya. Nah, kalau saya menduga bahwa dasar pemikirannya karena ini masalah sosial. Jadi oleh karena itu pendekatannya pendekatan sosial, supaya orang bisa hidup sehari-hari gitu, supaya tidak ada gejolak sosial. Itu pendekatan sosial maksud saya. Tapi kalau pendekatan ekonomi beda lagi. Kalau pendekatan ekonomi ini masalah ekonomi,
Jadi lalu kemudian berdampak pada pertanyaan orang miskin itu karena apa? Ya, tadi itu sama aja sebetulnya. Ini masalah sosial atau masalah ekonomi? Kalau pertanyaan pertama orang miskin itu masalah ekonomi, maka pertanyaannya dia miskin karena apa? Nah, betul. Nah, karena kan banyak yang mendadak miskin gitu ya Pak. Mendadak atau tidak mendadak, sebetulnya ada tinggal cara kita memandang. Makanya tadi itu saya menawarkan cara pandang kita terhadap pembangunan. Ya. Nah, kalau kemiskinan dianggap sebagai masalah ekonomi, maka harus diperiksa orang itu. Orang-orang miskin yang itu harus diperiksa. Karena kalau masalah ekonomi kemudian yang dilihat adalah seberapa besar dia punya intelektual atau kemampuan skill misalnya. Ya. Tidak harus pendidikan dalam arti formal ya, tapi skill. Dia punya skill apa sih sebetulnya? Itu satu. Yang kedua, punya akses nggak pada misalnya tanah, kalau di Indonesia masih relevan. Atau ya karena tanah sangat menentukan pada land, ya, pada tanah. Karena pertanian, perkebunan, macam-macam itu masih bergantung pada tanah. Atau kemudian juga pertanyaannya sejauh mana dia punya akses terhadap teknologi. Kalau itu yang milenial ini, ya kan, misalnya dia pakai teknologi yang seperti apa, yang dia punya akses nggak? Nah ini baru kemudian pertanyaannya pada modal dalam arti finansial. Tapi sebetulnya ini semuanya adalah yang disebut kita modal, yang disebut kita modal sosial. Gitu. Modal sosial itu terdiri dari intelektual, land, kemudian teknologi, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah yang pertanyaan sangat kunci di sini itu jaringan, jejaring. Kalau jejaring, link gitulah ya Pak ya. Tidak sekedar link, tapi web. Jadi jejaring. Karena misalnya kalau kita memproduksi satu barang itu tidak bisa linear karena itu sangat tergantung pada mata rantai. Nah, misalnya kita nanam padi aja, itu mata rantainya banyak sekali. Ya, mulai dari bibit, kemudian dari cara penanaman, kemudian dari pupuk, kemudian dari pengolahan pasca panen sampai pada pemasaran, ya, dan seterusnya. Nah ini yang saya maksud web. Tidak sekedar link, karena link lebih besar dari link berarti ya Pak ya. Lebih besar dari link. Ya ini satu jejaring. Belum lagi nanti kalau dia punya kemampuan skill teknologi, dia punya modal finansial, dia punya kreativitas dalam hal ini intelektual anunya. Nah ini akan bisa akan mengubah gitu. Nah cara pandang seperti ini harus di breakdown lagi gitu. Iya sih. Nah kita mau melihat bagaimana sih profil dari kemiskinan di Indonesia. Nah ini yang belum pernah secara firm dipetakan. Karena misalnya indikator kemiskinan itu biasanya rumahnya pakai apa? Dari tembok, rumah berarti dilihatnya ya Pak ya. Itu kan indikator yang kadang-kadang mudah ya. Mudahnya gitu. Susah untuk kalau saya indikatornya tadi itu dia punya skill nggak? Iya. Dia punya kemampuan teknologi nggak? Gitu. Dia punya akses pada land nggak? Gitu. Dia punya akses pada modal ekonomi finansial nggak gitu. Nah baru itu bisa makanya lalu dibuat peta kemiskinan. Iya. Tapi yang terjadi indikator kemiskinannya itu yang tadi Bapak bilang dari rumah gitu. Nah ya enggak, ini salah satu contoh aja. Untuk mengukur kemiskinan itu kadang-kadang kita simpelnya gitu ya. Simple. Agak simple karena lebih mudahkan kan. Misalnya rumahnya gede. Atau ya udah masuk ke data gitu ya. Nggak taunya wow gitu dalamnya. Yang di sini juga nih Pak nih, kameramen yang di sini Pak.
Nah, misalnya gitu-gitu. Indikatornya kalau nggak punya pulsa Pak, kalau di Nggak sini punya Pak. pulsa. Nah, mestinya itu ya, yang kita bayangkan adalah bahwa data itu menyangkut soal tadi itu. Dia punya skill nggak? Punya intelektual ininya nggak? Enterprise nggak ininya? Kreativitas sama. Kalau enggak, kalau sudah punya data itu, maka kita akan petakan mana yang betul-betul miskin. Oke. Miskin dalam pengertian yang tidak ya karena dia nggak ini ya. Misalnya orang-orang tua yang sudah nggak bisa kerja lagi gitu lagi. Ya misalnya gitu. Atau misalnya ini yang selalu salah dalam pendataan, difabel. Difabel itu selalu dianggap miskin. Oh, dia selalu langsung dimasukin ke kategori itu. Biasanya begitu. Ya, biasanya begitu. Nah, padahal ada difabel yang bagus ya, cerdas. Iya, misalnya gitu ya. Nah, ini klasternya harus beda dengan yang tadi itu, yang memang betul-betul nggak gerak aja nggak bisa gitu. Kalau yang ini perlu bantuan dalam arti yang seperti sekarang ini. Ya, misalnya hidupnya terjamin ya supaya dia nggak ini. Tapi yang klaster kedua yang dia punya intelektual, punya misalnya punya jaringan keahlian dan seterusnya, tapi dia tidak punya lem, maka solusinya lem. Lapak gitu Pak. Bukan tanah. Tanah. Makanya di kita kan di Pak Jokowi dan di Ma'ruf ini kan ada program land reform, reforma agraria. Nah, misalnya datanya harus jelas. Memang dia tidak punya akses pada land. Oleh karena itu harus dikasih land. Itu gitu. Contohnya Pak, saya agak kurang, kan itu programnya bagus ya menurut saya. Contohnya Pak, misalnya saya tidak punya akses tanah dan masuk kategori ke yang miskin tadi. Nah, itu bentuknya seperti apa Pak pemberian? Nah, sekarang kan yang tersedia itu PS, perhutanan sosial namanya. Perhutanan sosial itu kayak hak pakai aja sebetulnya. Tapi itu tanah-tanah yang tidak produktif atau yang sudah produktif tapi berada di kawasan di pedesaan yang dekat-dekat yang orang-orang seperti ini, maka itu diberikan. Nah, tapi hanya untuk nanam aja. Kayak apa yang dia komoditasnya. Nanti kita akan uraikan lebih dalam lagi. Nah, maksud saya kalau dia tidak punya akses pada land, ya land solusinya gitu. Tidak BLT. Gitu. Jadi tepat sasaran ya Pak. Apa yang dibutuhkan itulah yang diberi bantuannya gitu. Makanya pendataannya itu yang harus lebih pendataannya juga harus cermat gitu lah. Nah, sehingga kita mempunyai kebijakan makronya itu jelas. Nah, kebijakan mikronya itu kemudian di kementerian ini. Tidak semua orang miskin itu yang menangani Kementerian Sosial. Nah, itu dia. Nggak semua orang miskin, jadi tadinya ke Kemensos saja gitu. Nah, kan gitu toh. Jadi Kementerian Pertanian juga punya tanggung jawab. Gitu ya. Kementerian yang Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga punya terlibat juga di situ gitu. Tapi dalam kerangka makro yang memang jelas ya, untuk apa, untuk siapa dan seterusnya. Nah, saya kira dua klaster ini penting untuk kita ketahui atau kita perjelas klasterisasi ini, nah, supaya nanti kebijakan-kebijakan juga tepat sasaran. Iya. Betul. Gitu. Nah, harusnya sih jadi teman-teman ngopi udah pada jelas nih ya Pak ya. Jangan semoga. Semoga. Jadi nggak yang aduh Kemensos mana nih bantuannya yang ditunggu gitu kan. Kok RT sebelah udah RT saya belum kan gitu. Padahal sebetulnya kita belum lihat detail dia. Iya. Kamu punya keahlian apa? Iya. Dia punya akses pada teknologi apa? Iya, betul. Misalnya gitu ya. Datanya
datanya beda. Iya, pakai, benar. gitu. Bukan Dan seharusnya kalau beda orang tuh sebenarnya bantuannya beda ya Pak ya, pasti gitu. dengan cara seperti itu akan cermat lagi nantinya. Gitu. Benar. Ya. Nah, ini aku penasaran nih, kan tadi udah dijelasin ya sedemikian rupa lah tentang kemiskinan yang ada di Indonesia. Aku mau tahu Pak, flashback sedikit ya. Itu gimana ceritanya bisa jadi staf khusus Wapres? Waduh. Kan saya juga pengen Pak, cita-cita, siapa tahu. Satu nggak tahu ya. Sebetulnya juga saya tidak pernah berpikir sama sekali. Nggak pernah kepikiran sampai sana gitu Pak? Nggak pernah. Aduh, saya kepikiran dulu Pak. Karena gini, karena kebetulan kan saya di WBNU ya. Di WBNU itu udah biasa sebetulnya ngobrol soal gini. Kemudian kita juga punya apa namanya lembaga-lembaga yang menangani masalah seperti ini. Saya tuh kebetulan dua periode ini itu menangani namanya Lakpesdam, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, isu-isunya ya seperti ini sebetulnya. Misalnya pada misalnya kelompok rentan itu apa sih? Gitu. Nah, kelompok rentan yang di negara sama di NU itu sama enggak gitu dalam pandangan itu. Nah, kebetulan di PBNU itu ada juga lembaga pertanian. Ya, meskipun saya tidak langsung menangani lembaga itu, tapi saya juga punya concern misalnya untuk bagaimana akses terhadap land tadi itu juga harus digerakkan ya. Karena faktanya banyak masyarakat NU yang secara formal namanya petani tapi nggak punya tanah. Jadi punya skillnya aja ya Pak ya? Nah, punya skillnya aja, tapi landnya nggak ada. Landnya nggak ada. Baru kemudian, nah ini juga salah satu concern gitu. Nah mungkin itu ya yang di liriknya itu ya Pak ya. Aduh, kayaknya cocok nih. Nah, saya juga dulu ini mendampingi teman-teman difabel. Ya, sampai sekarang. Itu dalam hal apa Pak? Semua? Maksudnya gimana? Mendampinginya tuh misalkan support di prestasinya kah atau? Oh iya, ya semuanya ya. Terutama pada yang disebut dengan inklusi sosial, supaya dia bisa menyesuaikan dengan situasi sosial yang kadang-kadang memang masyarakat sendiri juga belum siap melihat difabel itu. Jadi biasanya yang muncul belas kasihan. Iya. Ya toh? Nah, kalau belas kasihan itu nggak menyelesaikan masalah, nanti kasih uang 2.000-an nanti kan. Iya. Bukan itu. Nah, oleh karena itu yang diperlukan adalah akses tadi itu. Nah, pertama-tama yang menjadi penting itu adalah akses terhadap pendidikan. Pendidikan. Ya, dulu kelompok difabel itu selalu dieksklusi. Jadi kalau sekolah itu bareng-bareng sama difabel. Satu sekolah itu difabel semua. Iya. Biasa gitu ya. Dulu kan gitu ya, benar-benar. Yang tuna rungu, yang tuna bicara, yang tuna netra, itu semuanya ya sudah di situ, dikelompokkan di situ. Oh, nggak bisa. Nah, itu perjuangan pertama kita mendampingi itu adalah bagaimana membuat sekolah inklusi bagi difabel. Difabel itu harus bersama-sama sekolah biasa. Tugas negara adalah menyediakan guru pendamping yang bisa memfasilitasi anak ini bisa menyesuaikan dengan teman-teman lainnya. Gitu. Saya baru mau nanya tuh Pak, gimana apa yang dilakukan sama negara sehingga mental si difabel itu kan bisa kuat gitu berada di. Nah, pertanyaan penting. Gini, ini sama dengan yang paradigma tadi itu. Yang namanya paradigma pembangunan itu sangat menentukan. Nah, dulu sebelum muncul Undang-Undang 2016 tentang disabilitas itu ada undang-undang namanya penyandang cacat. Jadi undang-undangnya aja itu sudah cacat. Iya benar. Ya, karena pakai namanya Nama cacat, undang-undang ya.
penyandang cacat ya sudah, kalau cacat ya sudah Ya, harus direhabilitasi. Jadi kakinya yang ini harus disambung, harus gitu ya. Nanti Departemen Sosial, Kementerian Sosial waktu itu luar biasa peranannya, karena semuanya nih gitu kan. Sekarang enggak, sekarang lintas kementerian. Oh iya. Karena apa? Misalnya gini loh, kenapa dia tidak bisa sekolah? Ya, itu tugas Kementerian Pendidikan. Oke. Karena Kementerian Pendidikan harus menyediakan misalnya juru bahasa isyarat atau buku teks yang huruf braille, ya, atau misalnya bangunan yang aksesibel, misalnya bangunan yang bisa kursi roda masuk, gitu. Dan yang paling penting masyarakat menyediakan diri untuk menerima itu. Nah, itu yang penting. Nah, gitu. Jadi tidak dianggap cacat. Iya. Orang itu sempurna, hanya kemudian dia butuh fasilitas supaya dia bisa mengaktualisasikan dirinya. Ini tugas semua kementerian, termasuk Kementerian Agama misalnya. Ini gampangannya lah ya. Gimana sih ke masjid aja susah sambungan main? Masjid kita konstruksinya kan pasti tinggi-tinggi gitu ya. Iya, naik gitu. Naik turun gitu. Yang kursi roda nggak bisa, yang tunarungu nggak bisa dengerin khutbah. Gimana? Nah, makanya harus ada intervensi gitu. Yang tunarungu paling nggak ada running tag kalau khutbah. Masjid harus menyediakan running tag. Iya, betul. Tapi itu udah berjalan belum sih Pak? Sebagian sudah. Sebagian sudah. Karena mungkin sekitar setahun yang lalu itu di Masjid Istiqlal itu dibuka untuk difabel untuk sholat Idul Fitri. Wah, itu Kementerian Agama luar biasa. Karena kemudian dia membuat selasar untuk kursi roda, dan nggak perlu lagi dipertanyakan ini najis apa enggak, pokoknya asal kering gitu, ya sudah ya masuk. Itu baru pertama kali ada kelompok difabel yang berjamaah sholat, tidak ada kesulitan di Masjid Istiqlal. Semoga kalau corona hilang tahun-tahun besok. Nah, gitu ya. Ya? Ini salah satu contoh bagaimana tadi cara pandang paradigma tentang pembangunan itu sangat menentukan. Kalau selama ini ditangani oleh Kementerian Sosial, sekarang kementerian semuanya turun tangan gitu. Tangan. Kita kerjasama. Gitu. Gitu. Nah, jadi kemungkinan juga begitu. Ini salah satu contoh ya. Makanya saya nggak kelompok-kelompok disabilitas itu tidak mesti miskin. Iya. Apalagi kalau ada fasilitas yang disediakan oleh negara, karena yang seperti ini banyak yang bisa dilakukan oleh negara, misalnya jalan, mall, masjid, pasar, semuanya harus aksesibel. Itu salah satu contoh ya. Bagaimana yang disebut dengan, kalau di dalam teori makroekonomi itu namanya human capital. Human capital kita itu nggak tergarap karena masih dianggap orang difabel itu orang yang lemah. Iya, harusnya nggak boleh gitu ya. Nggak boleh gitu. Mindset kita nggak boleh gitu. Nah tadi itu, kamu punya skill apa? Kalau nggak punya skill, tak latih. Kamu punya lem apa enggak? Lem itu dalam pengertian yang lain mungkin juga bisa yang lain. Tapi teknologi punya enggak? Kayak gitu. Nah Pak, ini ngomong-ngomong soal kemiskinan, balik lagi Pak. Kan dulu kan ada program yang namanya TNP 2K. Nah, itu sekarang apa kabar Pak? Saya kira lembaga itu masih ada, cuma nanti perlu ditingkatkan ya penanganannya, termasuk juga dalam hal cara pandangnya. Nah, cara pandang ini menurut saya kok tidak berupa berapa uang yang harus disebarkan ke, tapi koordinasi di kementerian-kementerian. Karena kalau asumsi saya, asumsi tadi yang saya dipakai itu lintas kementerian. Tidak hanya bisa melintas hanya di Kementerian Sosial saja misalnya. Iya, nggak bisa. Karena itu harus melibatkan banyak kementerian. Ya. Nah, tugas TNP 2K itu membridging ini, menjembatani semua kementerian ini supaya betul-betul
apa yang diprogramkan itu tidak harus duit loh ya. Iya. Jangan anggap bantuan itu hanya duit aja. Ya. Tapi yang paling itu penting dia. juga. Ingat itu. Nah, bantuan itu berupa akses. Itu yang paling penting. Akses apa tadi itu? Yang tadi disebut. Ya. Akses intelektual, akses teknologi, akses jaringan, ya skill. Itu yang paling penting gitu loh. Benar. Jadi, makanya lintas kementerian. Nah, misalnya jangan sampai kemudian ini lalu seberapapun uang yang kita gelontorkan dengan cara yang seperti sekarang ini akan habis. Iya. Gitu. Duit lagi, tapi skillnya nggak dilatih. Iya, nggak gitu dilatih. Dibiasain yang enak-enak Betul. terus gitu. Semuanya dia, waduh, ini sampai kapan? Iya. Sampai kapan? Jadi yang dirubah tuh sebenarnya masyarakat tuh mindsetnya dulu ya. Tidak hanya masyarakat loh, ini penyelenggara negara juga Iya, harus berubah. semuanya ya harus pikir dulu nih solusinya. Itu yang disebut dengan modal sosial, yang disebut dengan human capital, yang disebut dengan human resources. Yang itu yang harus kita garap. Nah, sebenarnya contoh paling mudah lah ini. Mengapa negara tidak harus menyebar uang sebanyak-banyaknya seperti itu? Karena gini, pengalaman kita itu sudah membuktikan bahwa masyarakat itu berdaya sebetulnya. Ya, contoh aja lagi nih, ini gampangannya NU Muhammadiyah gitu ya. NU Muhammadiyah itu pondoknya berapa? NU itu berapa sih pondoknya? Siapa yang biayai? Yang bangun itu siapa? Masyarakat juga. Iya benar. Sekolah berapa ribu sekolah? Masyarakat yang bangun. Rumah sakit masyarakat yang bangun. Artinya masyarakat itu bisa tanpa banyak-banyak bantuan negara. Artinya gini loh, negara itu nggak perlu nyusun APBN yang gemuk, ya, yang kemudian pada akhirnya hanya dikasih-kasihkan gitu saja. Bagaimana sekarang kementerian-kementerian itu bisa mengajak masyarakat untuk memberdayakan diri ya, dalam bidang masing-masing gitu. Ya, itu yang disebut dengan human resources itu. Nah, ini yang nggak ada yang garap sebetulnya. Iya. Tapi Pak, seberapa yakin sih kalau Bapak nih ya masalah kemiskinan di Indonesia ini bisa diatasi? Loh, kalau caranya begitu, itu sebenarnya negara nggak terlalu sulit. Kalau kita semua satu pemikiran gitu ya Pak, kompak gitu. Ya misalnya gini aja lah gampangannya. Ini yang disebut tadi itu. Kalau saya sih sangat senang karena sudah ada, karena sudah terbukti. Misalnya kalau pertanyaannya, ya mungkin negara hanya memberi akses pada masyarakat itu pada yang dibutuhkan tadi itu ya, pendidikan. Ya ini pasti mesti perlu uang juga, tapi nggak cash gitu loh, nggak cash-cashan semua pendidikan atau kalau latihan workshop apa gitu ya, tapi kan nggak cash. Ya, tapi jangan dianggap proyek ya. Kemudian apa? Teknologi kan kita sudah tersedia. Teknologi komunikasi sudah begitu ininya. Ya. Dan tinggal bagaimana peran negara itu memfasilitasi supaya di Papua itu jaringan internet juga masuk bagus, gitu ya. Di Kalimantan juga bagus. Itu aja. Nanti kan orang dengan sendirinya akan bergerak. Nah kalau nggak ada sinyal gimana? Iya, susah juga. Beli HP nggak ada sinyalnya. Nggak bisa. Nah kalau ini beli HP ngomongin kemiskinan. Nah gitu ya. Iya, Jadi bener. ini saya kira jelas ini ya, arahnya jelas. Gitu. Jadi apalagi land. Nah, itu betul. Kalau land itu memang negara punya peran besar karena yang bisa melepaskan lahan itu negara. Ya itu. Tapi kan nggak kehilangan apa-apa tuh. Landnya juga nggak mau mana-mana kan. Nah, tapi yang penting masyarakat bisa memanfaatkan lahan itu untuk aktivitas perekonomian yang
terukur, terorganisasi dengan baik. Gitu. Seenggaknya skillnya tersalurkan ya Pak. Yeah. Punya skill nggak punya lapaknya kan bingung juga gitu. Nah, sama work tadi itu jejaring. Nah, kita sudah kasih tanah, kita sudah kasih bibit, tapi nggak punya jejaring. Jejaringnya dipakai orang lain. Aduh. Nah, ya sudah kalau panen busuk, misalnya gitu. Berapa kali kita mengeluh, ya kalau panen tomat busuk. Jadi petani merugi, dijual murah gitu. Iya kan? Ya, itu salah satu contoh. Karena hubnya itu nggak terbangun. Karena sebetulnya kan yang butuh tomat buahnya, cuma nggak ada hubnya tadi itu, maka tomat itu nggak hanya di lokal aja. Lalu pasca panennya juga nggak main gitu. Jadi begitu tomat ini nggak ada yang ngolah. Ya, padahal bisa dibuat saus, bisa dibuat macam-macam. Benar. Ya. Nah ini Pak, mungkin untuk kan sekarang tuh kayaknya apa-apa yang dikerjain sama milenial nih. Milenial tuh kayak berani ya, terus kayaknya out of the box dan lain-lain. Pesan Bapak nih buat milenial untuk membantu mengatasi negara, itu mengatasi kemiskinan. Ya, sangat. Kalau saya sih polanya tadi itu pada akses. Ya, akses pada misalnya keterampilan skill tadi itu, intelektual kreativitas itu penting sekali untuk milenial. Karena kreativitas itu kan nggak terbatas. Ya, mau bikin baju aja, wah mau bahannya apa, warnanya apa, modelnya apa kan. Tapi ini kan nggak pernah ada yang dampingi ya. Pasar Tanah Abang itu ya segitu-gitu ya udah, tapi rutin gitu ya sudah segitu aja. Gitu. Kita juga nggak pernah bisa sampai misalnya menguasai pasar dunia. Nah, gimana tuh Pak caranya? Nah, makanya ini milenial. Misalnya kan misalnya kita, mudah sekali. Misalnya kalau situ kita tiru Cina, Cina itu kalau kita ke Mekah itu sajadah itu dari Cina. Bukan dari kita loh. Kenapa sih? Itu kan barang mudah. Kenapa yang menguasai Cina? bukan soal ini, soal diskriminasi bukan, maaf. Tapi ini bagaimana kreativitas itu sangat tidak terbatas. Nah, tinggal kemudian nanti APBN yang kita rancang ini itu sebenarnya untuk memfasilitasi yang kreativitas ini. Nah, ini nanti ada makroekonomi yang juga harus kita perbaiki juga, gitu. Karena misalnya untuk produk-produk kreatif yang out of the box tadi itu misalnya kalau ambil kredit dari bank itu bunganya rendah, misalnya gitu, ya kan? Tapi kalau saya mau mantu ngambil kredit dari bank itu bunganya tinggi. Kalau mau mantu untuk pesta. Iya benar. Nah, gitu loh. Ngomong mantu saya gimana Pak jadi? Itu jomblo. Soalnya saya miskin kasih sayang Pak. Nah, makanya gitu. Nah, ini yang kemudian juga harus fleksibel dalam kebijakan fiskal. Ya. Jadi jangan di flat gitu. Sekarang ini mau orang miskin, orang super kaya, kalau mau ambil bank ya segitu bunganya. Iya. Gitu. Jangan gitu. Nah, untuk kelompok-kelompok kreatif yang perlu membesarkan usaha dan punya jaringan web tadi itu yang kuat, dia nggak perlu banyak-banyak diambil bunganya. Kalau perlu 0%. Gitu. Karena baru kemudian dia menciptakan lapangan kerja nantinya dan lain-lainnya Pak ya. Nah, ini kan orang agak susah ya. Mau rintis usaha ambil bank, bunganya sama dengan yang diambil sama konglomerat. Oh iya sih benar. Gitu. Jadi intinya. Nah ini yang disebut dengan kebijakan fiskal. Ya. Nah ini yang kita nggak tergarap juga. Makanya yang saya lihat tadi, yang saya sampaikan tadi itu, untuk penanggulangan kemiskinan ini multi stakeholder yang sama-sama memahami problem-problem yang tadi itu ini soal apa. Nah gitu. Nah
Ini semuanya terlibat pada akhirnya. Jadi tidak di Kementerian Sosial aja. Iya benar-benar. Bahkan Menteri Keuangan pun Harus ada andilnya gitu. Bank Indonesia juga ikut andil Benar-benar. juga gitu. Oke, jadi intinya ya teman ngopi untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia tuh kita harus satu visi ya Pak ya. Betul. Satu visi, satu misi, satu pemikiran dulu. Iya. Jangan apa-apa minta bantuan. Betul. Kemiskinan nggak selalu dari Kementerian Sosial gitu Iya. kan ya Pak ya. Iya. Semuanya ikut turun tangan, Betul. semuanya baik masyarakatnya, baik pemerintahnya, Iya. semuanya sama-sama. Ya, termasuk juga masyarakat sipil ya, seperti NU, seperti Muhammadiyah, seperti gereja, kemudian juga asosiasi-asosiasi petani, Iya, semuanya ikut. iya, Tapi iya, benar-benar. kalau ini jalan sendiri-sendiri juga nggak jadi. Ambiar gitu. Ambiar. Ambiar. Ambiar lagi. Sobat ambiar Pak. Betul. Ya. Dan kalau kasih bantuan harus tepat sasaran. Ya, Artinya karena- tanya dulu ya Pak, ini yang butuh bantuannya itu apa gitu. Iya. Iya kan Iya. ya. Dia Iya. butuh bantuan lingkah, Iya. tanah atau ya memang butuh uang gitu kan ya Butuh Pak ya. uang, ya. Kalau uang ya tadi itu kebijakannya gitu. Oh, kamu punya teknologi bagus, punya jaringan bagus, sudah kamu biar bisa merekrut banyak orang, nanti tak kasih modal dengan bunga 0%. Oh, luar biasa. Nanti saya jadi wirausaha Pak. Iya kan? Iya benar-benar. Tertarik kan? Tertarik dong, kan Iya. 0%. Nah, kalau sekarang gimana? Belum apa-apa udah mikir nanti nyicilnya bunga Iya, gimana? masa pinjam 1 juta bayarnya 1.200.000 gitu Iya. ya. Oke deh kalau gitu. Gitu. Pak, ini ngobrolnya seru banget. Kayak pengen udahan tapi kan udah malam ya Pak ya. Iya, 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 iya. Jadi mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain Ya. waktu gitu Ya, dan semoga intinya tertangkap. ya intinya tertangkap. Pokoknya usaha dulu gitu ya. Ya. Kenali Ya, diri. Ini kenali. kalau ngaku miskin, miskinnya di apa nih Miskin gitu. apa? Gitu. Jangan lalu miskin. Miskin terus. Lalu kasih beras, Iya bener-bener. kasih Indomie. Miskin taunya jomblo nggak punya pacar ya miskin gitu ya Pak. Gitu ya. Sip lah. Ya udah Bapak makasih banyak buat Makasih, waktunya ya makasih. teman kopi. Udahan dulu ya ngobrol-ngobrolnya besok lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.